Halo teman-teman, kali ini aku bakal bagi informasi tentang pengalamanku ikut lomba pidato bahasa Jepang. Waktu SMA aku pernah ikut lomba pidato bahasa Jepang 2 kali, pernah tingkat provinsi Bali, pernah dapet juara 1 dan juara harapan 1 dalam lomba yang berbeda. Tema lomba pidatoku lebih tentang ke pengalaman belajar bahasa Jepang. Tapi yang bagi aku sangat berkesan itu adalah ketika aku ikut lomba pidato selama aku jadi mahasiswa sastra Jepang di UGM. Aku pernah ikut lomba pidato beberapa kali tingkat Yogyakarta, dan aku juga pernah ikut lomba pidato tingkat nasional. Lomba pidato yang pernah aku ikutin itu ada yang diadain dengan kerjasama JICA di Yogyakarta, terus yang diadain oleh kampusku sendiri di UGM untuk perwakilan ikut lomba pidato tingkat nasional yang diadain sama Japan Foundation. Terus aku juga pernah ikut lomba pidato tingkat nasional yang diadain sama Universitas Dharma Persada dan Takushoku. Aku juga pernah ikut lomba pidato bahasa Jepang yang diadain sama Kyoritsu Foundation, yang itu juga tingkat nasional. Terus aku juga pernah ikut lomba pidato bahasa Jepang di Waseda. Dan ada juga kegiatan lomba pidato yang diadakan oleh berbagai instansi di Jepang juga. Kali ini aku bakal cerita tentang 2 tema lomba pidato yang pernah aku bawain selama aku lomba pidato bahasa Jepang. Yang pertama itu adalah tentang impianku. Jadi aku cerita tentang kegagalanku meraih beasiswa waktu S1, beasiswa Max, tapi sebenarnya bisa dibilang nggak yang gagal banget karena aku juga lulus tes tulis dan aku merasa usahaku untuk belajar matematika dan bahasa Inggris juga terbukti nyata. Aku bisa lulus tes tulis meskipun pada akhirnya belum berangkat ke Jepang, tapi impian itu tidak membuat aku menyerah. Jadi aku tetap berusaha sambil berpikir positif bahwa kedepannya aku bisa meraih impianku untuk kuliah di Jepang ataupun bekerja di Jepang. Dan aku juga membawakan pidato kadang-kadang menyisipkan peribahasa bahasa Jepang, misalnya tentang Nana Korobi Yaoki, itu artinya terjatuh 7 kali, bangkit 8 kali, yang artinya ketika kita gagal ya kita bakal bangkit lagi, gitu juga seterusnya. Dan lomba pidato yang diadain sama Universitas Dharma Persada dan Takushoku waktu September 2016 ini unik banget menurutku karena ada seleksinya. Jadi seleksi tahap pertama, terus hari keduanya kita pidato, menyampaikan pidato yang sama lagi, tapi jumlah orangnya, jumlah peserta yang ikut juga setengah dari hari pertama. Dan aku pribadi waktu itu bawain lomba tentang kegagalan aku maksudku mendapatkan beasiswa Max yang S1. Dan aku merasa beruntung banget meskipun aku gagal beasiswa Max, tapi akhirnya aku bisa menggunakan tema kegagalan itu untuk lomba pidato. Dan itu adalah lomba pidato nasional pertama yang aku ikutin, yang hadiahnya pun liburan gratis selama 1 minggu di Jepang. Dan lomba pidato nasional lain yang pernah aku ikutin itu yang diadain sama Kyoritsu Foundation. Aku ikut waktu tahun 2017, kalau nggak salah Septembernya juga. Dan yang itu sih lebih unik karena aku nggak nyiapin naskah pidato sama sekali, karena pertama ada tes tulis. Jadi tes tulis itu seperti sejenis kuis seputar kejepangan. Dan aku sebenarnya agak pasrah karena bagi aku pribadi soalnya susah banget. Tapi aku beruntung bisa dipanggil untuk seleksi berikutnya, yaitu lomba pidato, bisa dibilang lomba pidato dadakan, karena kita nggak tahu temanya apa. Jadi diberikan beberapa tema dan kita pilih salah satu tema tersebut dan kita menyampaikan pidato secara spontan. Nah waktu itu aku merasa beruntung karena ada tema tentang Jepang dan Indonesia. Jadi aku pilih tema tersebut dan aku cerita tentang pengalamanku ikut kegiatan yang diadain sama mahasiswa di UGM, kerjasama dengan mahasiswa di Jepang. Jadi kayak kegiatan volunteer gitu, dan aku pun juga ikut dalam kegiatan itu sebagai penerjemah sukarelawan juga. Dan aku berharap kedepannya aku bisa berkontribusi untuk Jepang dan Indonesia seperti itu. Dan pidato itu pun juga buat aku bisa dapat juara 1 lomba pidato nasional, dan hadiahnya pun
sama dengan lomba pidato yang pernah aku ikutin sebelumnya, yaitu liburan gratis 1 minggu di Jepang. Sebenarnya aku merasa beruntung banget bisa menang 2 kali lomba pidato nasional, dan juga aku pernah menang lomba pidato di tingkat daerah Yogyakarta juga. Dan lomba-lomba pidato tersebut sebenarnya membantu aku untuk mendapatkan rezeki yang lainnya juga. Aku pernah jadi mahasiswa berprestasi wakil FIB waktu seleksi tingkat universitas di UGM. Dan waktu aku kuliah di Jepang pun aku juga pernah ikut lomba pidato. Dan kalau lomba pidato yang aku bawain waktu aku kuliah di Jepang itu lebih ke pengalamanku gagal, tetapi pada akhirnya aku bisa mendapatkan beasiswa Max untuk kuliah di Jepang dan berpidato saat itu waktu Desember 2018. Waktu itu juga aku dapat juara 1, dan bagi aku itu juga salah satu pengalaman yang unik lomba pidato, karena aku bersaing dengan mahasiswa asing lainnya dari berbagai negara. Jadi intinya memang pidato yang selama ini aku bawain itu lebih tentang impian dan juga tentang kerjasama Jepang dan Indonesia. Tapi tentunya pidato yang aku bawain isinya berbeda-beda, dan pesan yang disampaikan dan juga pengalaman yang aku sampaikan pun berbeda. Dan tentunya waktu aku ikut lomba pidato aku nggak baca teks sama sekali, memang aku hafalin semuanya. Dan aku latihan setiap hari, dan tentunya latihan pelafalan juga karena itu penting saat lomba pidato. Dan pada akhirnya pun hasilnya memuaskan untukku pribadi. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk belajar bahasa Jepang, kuliah bahasa Jepang, coba untuk ikut lomba pidato jika ada kesempatan. Karena bagi aku pribadi, dengan ikut lomba pidato, dengan menyampaikan pendapat atau pengalaman kita di depan umum, di depan banyak orang, bahkan ada orang Jepangnya pun, aku rasa itu bisa meningkatkan rasa percaya diri kita untuk berusaha belajar bahasa Jepang semakin baik juga. Itu aja pengalamanku tentang lomba pidato, semoga bermanfaat ya.